kan kita substitusiin U lagi. U-nya tadi kan cos X kan. Cos 3X maksudnya. Cos 3X berarti sepertiga dikalikan sepertiga cos pangkat 3 3X dikurang 2/5 cos pangkat 5 3X ditambah 1/7 cos pangkat 7 3X plus C. Nah, jawabannya yang ini. Nah, terus ini ada lanjut ke bab 2 yaitu teknik integrasi. Yang bab 2 itu yang pertama apa ya ini namanya? Namanya teknik integrasi. Oh iya, bab itu teknik integrasi, yang satu itu baru fungsi transenden. Bab 2 teknik integrasi, yang pertama itu integrasi parsial dan integrasi fungsi trigonometri. Nah, yang pertama integral parsial. Integral parsial itu asal rumusnya dari ini. Ketika kita punya, ini aku zoom ke sini aja. Integral parsial. Asal rumusnya itu ketika kita punya turunan dari U kali V, itu kan U aksen V plus UV aksen. Ya kan? Berarti kalau kita tulis dengan notasi diferensial itu D kali UV sama dengan VDU kali UDV. Berarti kedua ruas ketika kita integralkan, nanti kita peroleh U kali V sama dengan integral VDU ditambah integral UDV. Nah, berarti integral UDV itu sama dengan U kali V. Ini kita pindah ruas ke kiri jadinya min integral VDU. Nah, ketika ada batasnya, maka kita tinggal masukin A sama B-nya. Batas atas misal B, batas bawahnya misal A. Berarti U kali V B, batas atas B, batas bawah A dikurangi integral batas atas B, batas bawah A dari VDU. Nah, terus kalian juga harus paham mengenai pemisalan pemisalan bagi siapa yang U, siapa yang DV dalam suatu persamaan tersebut. Soalnya kenapa? Soalnya kalau kita salah memisalkan, soal tersebut bisa penyelesaiannya itu lebih susah. Gitu. Jadi intinya ini ada saran atau apa ya? Rekomendasi pemisalan yang bisa kalian gunakan ketika mengerjakan soal. Jadi hafalannya itu isolate. Jadi yang paling kiri itu inverse, kedua logaritma, aljabar, trigonometri, eksponen. Jadi semakin ke kiri itu semakin bisa kalian misalkan sebagai U. Ini belum ada contohnya ya. Nanti di bawah kayaknya ada contohnya deh. Iya ini. Nah, udah ada contohnya. Nah, terus ini aku juga kemarin itu waktu semester 2 aku juga nginget ulang mengenai identitas trigonometri. Ini masih dasar aja, sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu sama dengan satu. Terus sekan kuadrat X sama dengan satu plus tan kuadrat X. Terus cos 2X itu sama dengan 2 cos kuadrat X min satu. Kalau kita punya cos kuadrat X sama dengan ini. Tinggal kita otak-atik dari bentuk ini aja, nanti ketemu yang kita otak-atik dari bentuk yang ini. Nanti pasti ketemu bentuk yang hijau ini. Oke. Nah, ini masih dasar ya teman-teman. Terus kita ada penjumlahan dua sudut. Misal kita punya cos A plus B sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Kalau kita punya cos A min B itu cos A cos B plus sin A sin B. Kalau sin A plus B itu berarti sin A cos B plus cos A sin B. Sin A min B itu sama dengan sin A cos B min cos A sin B. Nah udah, kalau trigonometri cuman itu. Terus ini ada contoh soal. Misal kita punya sin mx cos nx ya. Terus karena bentuknya sin A cos B, maka kita bisa gunakan sifat yang ini. Sin A plus B, maaf ini kecoret ya tadi. Ketika kita punya bentuk ini, itu berarti kita bisa operasiin dari sifat yang awal tadi, yang sin A ini. Terus ketemu kalau eh, sin A cos B itu sama dengan setengah sin A plus B ditambah sin A min B. Ini ketemu setengah kali sin mx plus nx ditambah sin nx min nx.
Nah, pokoknya gitu nanti kita bisa operasiin. Terus ini ada apa ya, catatan juga di buku mengenai apa ya ini namanya, rumus reduksi istilahnya. Rumus reduksi sinus kosinus. Itu bisa kalian lihat di halaman berapa ya? Di halaman 73 kalau di diktat. Jadi ini bisa dicek di halaman 73. Ini bisa di halaman 73. Oke. Ini intinya ya ini rumus jadi sih, kalian juga harus hafalan kalau ini. Nggak harus dihafal sih, tapi kalian kalau udah biasa ya pasti kebiasa kok. Terus ini ada beberapa sifat juga yang bisa kalian pakai ketika kita dapat integral sin mx sin pangkat mx dikalikan cos pangkat nx dx, maka kita bisa pakai saran yang ini. Misal M-nya ganjil itu kita misalin U sama dengan cos X. Ketika N-nya ganjil itu kita misalin U sama dengan sin X. Namun ketika keduanya genap kita pakai persamaan cos 2X. Yang ini maksudnya, yang cos 2X. Gitu. Terus ini sama lagi kalau ada sekan dan tangan. Sekan dan tangan itu juga ada rumus fixnya, yaitu seperti ini. Kalau sekannya ya seperti ini. Gitu. Terus kita dapat ini ada beberapa tambahan yang aku dapat dulu. Integral tan x dx itu sama dengan ln secant x. Ini gimana coba nanti kalian buktiin sendiri kalau tan kuadrat x itu sama dengan ini. Nanti coba kalian buktiin juga. Terus kalau integral secant x dx itu yang ini. Gitu. Terus udah. Ini tambahan lagi ketika kita punya integral tan pangkat mx tekan pangkat nx dx, maka ketika n genap yang kita misalnya itu sama u sama dengan tan x. Kalau m-nya ganjil u sama dengan sekan x. Sementara kalau m-nya genap atau n-nya ganjil, maksudnya yang bukan yang atas ini, berarti kita reduksi pangkatnya pakai persamaan sekan kuadrat x sama dengan 1 plus tan kuadrat x. Udah gitu aja kalau materinya. Terus ini ada latihan soal yang aku cantumin. Jadi ketika kita punya integral akar x ln x, itu kita misalkan u sama dv-nya. Yang aku misalin u di sini itu ln theta terus dv-nya sisanya berarti akar x dx, atau kalau aku pakai di sini pakai theta. Nah, terus ini aku dapat dari mana? Kenapa aku misalin ln theta? Kenapa yang aku misalin dv yang akar theta d theta? Itu aku ngikut saran yang di sini. Ln kan itu kan suatu logaritma natural kan. Sementara akar X itu ya eh, aljabar biasa. Maksudnya X pangkat setengah. Berarti yang kita misalin U sebagai U yaitu ln. Nah bener kan. Aku misalin itu yang ln. Terus kita peroleh DU-nya itu seperti theta d theta. V-nya 2/3 theta akar theta. Nah ini kita integralin berarti. Kalau kita punya dv terus kita mau cari V, berarti kan kita ngintegralin satu kali kan. Jadi dapatnya ini. Terus kita langsung cari integral akar theta ln theta sama dengan ini tuh U kali V dikurang V du. Bentar aku tulis saja. Jadi yang ini tuh U, ini kan V, U kali V. Ini kan U, berarti U kali V. Kalikan integral V-nya yang ini V, terus ini du gitu. Nah, terus kita operasin seperti biasa, 2 akar 3 theta akar theta ln theta dikurangi 2/3 kali 2/3 theta akar theta plus C. Nah, diperoleh 2/3 theta akar theta dikalikan lan theta min 2/3 plus C. Nah, ini udah hasilnya. Oke, masih gampang. Terus ini ada yang trigonometri. Trigonometri ini sebenarnya nggak usah pakai rumus yang tadi, ini langsung aja bisa. Misal kita misalnya yang cos X, berarti P-nya sama dengan cos X, DP-nya min sin X dx. Karena dp-nya min sin x dx dan ini ada bentuk sin x dx, nanti kita bisa langsung substitusiin dp-nya. Berarti
sin X dx sama dengan min dp kan. Berarti min dp per P pangkat 5 per 2. Ini kan cos pangkat 5 per 2. Berarti eh, kita cari min integral P pangkat min 5 per 2 dp. Terus diperoleh hasil min dikalikan min satu dikalikan min 2 per 3 kali satu per P akar P. P akar P ini dari ini integral dari P pangkat min 5 per 2. Min 5 per 2 pangkatnya kalau ditambah satu kan hasilnya min 3 per 2. Jadinya di bawah ini. Oke, udah. Terus didapetin 2 per 3 kali cos X. 2 per 3 cos X ke akar cos X plus C. Udah gini. Ada yang ingin tanyakan nggak dari ini? Subbab 2.1. Teman-teman partisipan ada pertanyaan nggak nih? Dari subbab 2.1 yang udah dijelasin Mas Kamim tadi. Atau aman ketik satu, aman teman-teman. Kalau ada pertanyaan, Mas, ini kok Oh, oke. Ini ada yang tanya ini. di chat. Oke, bila seperti ini Oke. bagaimana, Mas? Oke, kita coba. Bentar. Integral, Integral apa itu? Sin pangkat 5. integral Oh, sin pangkat 5. jadi kita tulis. Ini pertanyaan dari Afnan Yusuf. Oke. Kita kerjain yang ini dulu ya, teman-teman. Sekalian kita latihan integral sin Sin pangkat 5, 3x, dikalikan. cos pangkat 2 dikalikan 3x dx. Nah, Gimana nih, oke. Mas? Oke, terima kasih pertanyaannya dari Afnan Yusuf. Nah, ini kan sesuai yang sifat tadi. Kita pakai yang ini. Ketika ada sin mana ya tadi? Yang ini. Iya yang ini. Sin pangkat mx cos pangkat nx dx. Ketika m-nya ganjil, berarti kita misalin u sama dengan cos x. Ketika n-nya ganjil, kita misalin u sama dengan sin x. Yang m itu kan yang pangkatnya sin kan? Karena ini yang ganjil kan pangkatnya sin. Pangkatnya sin apa? 5 kan? 5 itu bilangan yang ganjil. Berarti yang kita misalin tadi apa? Yang kita misalin U sama dengan cos X. Berarti kita misalin aja. U, kita misalin U sama dengan cos. Karena ini cos 3X, berarti kita yang misalnya ini. Berarti DU, DU itu sama dengan min 3 kali sin 3X. Ini. Nah, terus alangkah baiknya kita coba pecah ini dulu. Sin pangkat 4, 3X kalikan cos kuadrat 3X. Nah, karena sin pangkat 4 kan, harusnya kan sin pangkat 5. Tapi sin pangkat satunya itu sisanya aku taruh di belakang. Kenapa? Soalnya, oh ya ini masih kurang dx. Ini kurang dx. Berarti kan kita dapat kalau sin 3x dx dalam pemisalan itu akan ekuivalen dengan min du per 3. Gitu. Nah, berarti kita bisa langsung masukin. Terus, kalian juga harus ingat sifat yang ini. Cek. Kita pelan-pelan aja langsung kita apa ya namanya? Aku tulis yang lengkap rinci apa urutannya. Kalau kita punya sin kuadrat x plus cos kuadrat x itu kan sama dengan satu. Berarti eh sin kuadrat x itu sama dengan apa? Sin kuadrat x sama dengan satu min cos kuadrat x. Nah, berarti kalau kita punya sin pangkat 4x, sin pangkat 4x itu sama dengan satu min cos kuadrat x dikalikan satu min cos kuadrat x. Bener kan teman-teman? Soalnya
Ini kan sin 2 sin kuadrat X. Ini sin kuadrat X. Sin kuadrat X kali sin kuadrat X kan hasilnya sin pangkat 4X. Nah, asalnya dari situ. Oke, karena kita udah dapet ini, kita langsung masukin ke persamaannya. Berarti sama dengan integral satu min cos kuadrat X kuadrat. Aku tulis gini dulu aja. Maaf. Ini kan 3X kan. Berarti ini 3X juga. Cos kuadrat 3X kuadrat dikalikan cos kuadrat 3X. Nah, oh iya, tadi kan udah dimisalin kan. Nanti nanti dulu ya kita misalinya. Ini kita ubah gini dulu. Sin pangkat 3X dx. Nah, berarti kita masukin pemisalannya yang tadi. Cos 3X kan U kan tadi. Satu min U kuadrat dikuadratin dikalikan U kuadrat. Sin 3X dx tadi apa? Sin 3X dx sama dengan min DU per 3 dikalikan min DU per 3. Berarti nanti eh, kita dapetin integral satu min U kuadrat dikalikan satu min U kuadrat dikalikan U kuadrat. Ini dibagi minus 3 DU. Berarti minus 3-nya kita bisa keluarin aja ke depan sini. Terus kita kaliin manual. Satu min U kuadrat kali satu min U kuadrat hasilnya satu min 2 U kuadrat ditambah U pangkat 4 dikalikan U kuadrat DU. Udah deh nanti bakal ketemu ini sama dengan min sepertiga integral U kuadrat. Kita kaliin biasa ya ini min 2 U pangkat 4 ditambah U pangkat 6 DU. Nah, berarti min sepertiga itu dikali dengan integral U kuadrat DU dikurang 2 integral U pangkat 4 DU ditambah integral U pangkat 6 DU. Nah, nanti kita dapetin kayaknya nggak cukup. Oke, langsung di sini aja sama dengan sepertiga dikalikan integral U kuadrat DU berarti apa? Sepertiga U pangkat 3 dikurangi 2 kali integral U pangkat 4 DU berarti seperlima U pangkat 5 ditambah integral U pangkat 6 berarti sepertujuh U pangkat 7 plus C. Berarti sepertiga dikalikan kita substitusiin U lagi. U-nya tadi kan cos X kan. Cos 3X maksudnya. Cos 3X berarti sepertiga dikalikan sepertiga cos pangkat 3 3X dikurang 2 per 5 cos pangkat 5 3X ditambah sepertujuh cos pangkat 7 3X plus C. Nah, jawabannya yang ini. Gimana tadi siapa namanya yang bertanya? Gimana Afnan Afnan? Yusuf. Ya, Afnan Yusuf. Sudah jelas apa ada feedback nih? Cukup jelas, Mas. Oke, baik. Terima kasih Afnan. Dari yang lain, apakah ada yang ditanyakan dari soal yang baru kita bahas? Dari teman-teman yang lainnya ada yang dibingungin nggak dari penjelasan Mas kami? Kalau aman ketik satu. Topik satu kalau aman. Aman, Mas, sepertinya. Udah mulai ngantuk nih kayaknya teman-teman nih, Mas. Oke. Siang-siang Nah, kita kita belajar kalkulus. kita coba cepetin aja ya materinya. Soalnya materi emang ngebosenin. Oke. Nanti langsung bab 2 nanti kita selesaiin. Ini lanjut bab 2 ada mengenai pembagian. Nah, jadi ada integral fungsi rasional kalau sebutannya di sini. Ya, jadi namanya itu ya fungsi rasional atau pecahan rasional. Jadi ketika ada
integral dari Qx yaitu Px dibagi Rx di mana Px itu polinomial dan Rx itu polinomial, itu kita bisa baginya secara langsung. Apalagi kalau Px-nya itu derajatnya lebih tinggi daripada Rx. Nah, jadi seperti ini penyelesaiannya itu bisa pakai eh, ini Px per Ax plus B pangkat M, Cx plus B pangkat N, kali Ex plus F pangkat S. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini tuh materinya emang terlalu ribet, tapi nanti kalau udah di penerapannya pasti gampang. Intinya seperti ini. Nanti kita cari A-nya berapa, B-nya berapa gitu. Terus ini ada juga hubungan integral trigonometri dan integral rasional. Jadi ini tuh sebenarnya kita substitusi suatu nilai T sama dengan tan X per 2. Sebenarnya seperti itu. Nah, nanti kita dapetin sin X per 2 itu ini, sin cos X per 2 itu ini. Dan di buku itu ada di halaman berapa ya? Ada di halaman. Pokoknya coba kalian nanti baca-baca di buku itu juga ada kok di bukunya. Oke. Nah, terus ini ada latihan soal detik 2. Jadi ketika ada integral E pangkat T per 2 E pangkat 2 T plus 4 itu kita misalin P-nya E pangkat ya E pangkat theta, dP-nya E pangkat theta di theta. Terus kita dapetin dP per P kuadrat plus 4. Terus kita jadiin tan inverse. Nah, ketemu. Oke, ini masih gampang. Terus ini yang aku maksud tadi yang pecahan. Jadi ketika ada 3T kuadrat plus 4 per T kuadrat min 4T plus 4, kita bisa pakai pembagian Prokapit polinomial secara langsung. Kalau ada dapat kayak gini, kita urasiin seperti biasa, ketemu hasilnya 3 dengan sisa itu 12T min 8. Jadi ketika kita tulis 3 plus 12T min 8 per T kuadrat min 4T plus 4. Nah, karena ini pangkatnya yang atas itu kurang dari yang bawah, berarti kita udah nggak bisa pakai cara ini lagi. Kita cari lewat cara ini, yaitu 12T min 8 per T min 2 kuadrat. Berarti sama dengan A per T min 2 tambah B per T min 2 kuadrat. Nah, terus kita samain penyebutnya biar sama kayak yang kiri. Hasilnya A kali T min 2 tambah B per T min 2 kuadrat. Berarti AT min 2A plus B dibagi T min 2 kuadrat. Nah, ketemu A-nya itu 12. Nanti caranya tuh gini. Ini kan koefisien A merupakan koefisien T kan di sini. Nah, kita lihat di sini. Ini kan juga A merupakan koefisien dari T. Berarti A sama dengan 12. Min 8 itu berarti sama dengan yang ini. Min 8 itu kita dapetin dari sini. Hanya kan tadi udah dapet, berarti kita tinggal masukin. Oke, seperti itu. Nanti ketemu ini bla bla bla. Integral 12 per T min 2 tambah 16 per T min 2 kuadrat dt. Terus udah deh ketemu. Jadi jawabannya yang ini. Oke, lanjut ke 2.3. Ini materinya dikit, cuman nanti penerapannya agak banyak. Ini substitusi trigonometri. Ketika ada a kuadrat min x kuadrat, itu kita misalnya x sama dengan a sin 0. A sin theta. Maksudnya a sin theta. Nah, sebenarnya idenya tuh dari mana? Idenya tuh dari persamaan trigonometri yang kita punya di awal tadi. Jadi kalau punya sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1, nanti kan berarti sin kuadrat x cos kuadrat x saja. Berarti kan cos kuadrat x itu sama dengan 1 min sin kuadrat x. Nah, ketika kita punya ini, berarti kan A min A kuadrat min X kuadrat kan. Berarti ini tuh sama aja 1 kuadrat min X min sin kuadrat X. Jadi kita substitusiin X-nya sama dengan A sin theta biar nanti ketemu ini A kuadrat min A kuadrat sin kuadrat theta. Berarti sama dengan A kuadrat kali 1 min sin kuadrat theta. Nanti ketemu deh A kuadrat kali cos kuadrat theta. Nah gitu, pokoknya idenya tuh kita ubah ke suatu bentuk trigonometri biar mempermudah pekerjaan kita. Nah,
Ingat persamaannya yang ini kuncinya. Terus kalau mencakup AX kuadrat plus BX plus C itu berarti kita sempurnakan kuadrat. Kalau memuat pangkat rasional X pangkat seper N. Pokoknya intinya nanti kita misalin dengan sesuatu ini. Oke, latihan soal 2,3 langsung. Ini ada integral 4 per 1 plus X kuadrat dikuadratin dx. Dibagi, ini, oh ya 4 per ini. Nah, berarti pembahasannya yang ini. 1 plus X kuadrat dikuadratin, kita kan punya bentuk yang ini. Berarti kita misalin X-nya itu sama dengan tan theta. Berarti theta sama dengan tan inverse X, dx-nya itu secant kuadrat theta d theta. Jadi turunannya tan theta. Terus integral 4 secant kuadrat theta. Ini tuh dari mana? Ini tuh dari dx-nya kita substitusiin yang ini. 4 secant kuadrat theta dikalikan d theta per 1 plus tan kuadrat theta kuadrat. Terus sama dengan 4 secant kuadrat theta dibagi secant kuadrat theta kuadrat d theta. Terus ya seperti biasa kita operasiin ketemu ini. Oke, terus yang ini tuh eh jadi kita ubah ke kuadrat sempurna idenya. Kan atas kan punya D 2 theta plus 1. Yang bawah 4 theta kuadrat plus 2 theta plus 5. Ini kan bentuknya kan susah. Kita ubah ke kuadrat sempurna. Yaitu 2 theta plus setengah kuadrat ditambah sisanya. Sisanya kan akar 19 per 4. Atau akar 19 per 2. Ini harusnya kuadrat. Ini dikuadratin. Nah, oke, terus ketemu ini. Terus kita misalin lagi 2 theta plus setengah biar nanti cuman P yang di dalam kurung ini. Berarti dp sama dengan 2 theta, d theta sama dengan dp per 2. 2 theta plus 1 sama dengan P plus setengah. Iya, ini dari sini. Dari sini terus hasilnya ini. Ya terus tinggal dioperasiin seperti biasa. Nanti ketemu. Ini kan ada P kuadrat plus sesuatu kuadrat kan. Dimana itu mirip-mirip sama tan inverse. Berarti kita nanti idenya bakal mengarahkan ke situ. Hasilnya bener kan? Hasilnya tan inverse nanti. Oke, jadi gitu. Terus udah sih itu contoh soal dari bab 2. Dari bab 2 udah aman atau ada yang ingin tanyakan?